Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Retno Anggia di video pembelajaran kimia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau buffer. Suatu sistem reaksi kimia kadang-kadang hanya berlangsung pada kondisi lingkungan yang mempunyai pH tertentu. Sebagai contoh, reaksi pemecahan protein di dalam lambung oleh enzim peptida dapat berjalan dengan baik jika cairan lambung mempunyai pH sama dengan 3. Oksigen dapat terikat dengan baik oleh butir-butir darah merah jika pH darah sekitar 6,1 sampai 7. Agar pH larutan tersebut berada pada kisaran angka tertentu atau tetap, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mempertahankan nilai pH. Suatu sistem tersebut dinamakan dengan larutan penyangga atau larutan buffer. Apa sih yang dinamakan dengan larutan penyangga atau buffer? Larutan penyangga atau buffer merupakan larutan yang pH-nya relatif tetap pada penambahan sedikit asam dan atau sedikit basa, serta pada pengenceran. Fungsi dari larutan penyangga atau buffer itu sendiri yaitu untuk mempertahankan pH suatu larutan. Sistem larutan penyangga ada dua. Yang pertama ada penyangga asam yang terbuat dari campuran dengan basa konjugasi. Yang kedua ada penyangga basa yang terbuat dari campuran basa lemah dengan asam konjugasi. Kemudian ada contoh penyangga asam. Yang pertama ada CH3COOH dengan CH3COONA. Untuk menjadi penyangga asam, larutan CH3COOH direaksikan dengan basa kuat NaOH yang akan terbentuk CH3COONA dan H2O. Di sini NaOH akan habis bereaksi dan mol NaOH harus lebih kecil dari CH3COOH sehingga akan terbentuk larutan penyangga asam. Yang kedua ada H2CO3 dengan NaHCO3 dan yang ketiga ada H3PO4 dengan CaHPO4. Contoh penyangga asam tersebut merupakan penyangga alami yang terdapat dalam tubuh. Fungsinya untuk menjaga pH darah agar tetap stabil. Kemudian ada contoh penyangga basah. Yang pertama NH3 dengan NH4Cl, yang kedua PeOH 2 kali dengan BeHCl, yang ketiga ada NH4OH dengan CaHPO4. Selanjutnya ada cara menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama ada penyangga asam. Untuk menentukan konsentrasi H+, larutan penyangga asam lemah dengan basa konjugasinya dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu konsentrasi H+ akan sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Ka di sini merupakan tetapan ionisasi lemah. Untuk konsentrasi H+, satuannya yaitu molaritas. Dan untuk menghitung pH-nya digunakan rumus pH sama dengan min log H+. Hanya penyangga basa. Untuk menghitung konsentrasi OH- digunakan rumus sama seperti asam lemah, penyangga asam, yaitu konsentrasi OH- akan sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Kb di sini merupakan tetapan ionisasi basa lemah. Untuk menghitung pH-nya digunakan rumus POH akan sama dengan min log OH-, sehingga pH akan sama dengan 14 min POH. Untuk lebih jelasnya
Bisa kita lihat pada contoh soal. Nah, di situ diketahui 100 ml larutan CH3COOH 0,2 molar ditambah dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Dengan Ka-nya Ka CH3COOH diketahui 10 pangkat minima. Untuk penyelesaiannya, pertama kita buat reaksinya terlebih dahulu. Reaksi antara CH3COOH dengan NaOH. Nah, diketahui mula-mula dalam milimol CH3COOH sebanyak 20 dari 100 ml dikali 0,2 molar dan NaOH sebanyak 10 milimol dari 100 ml dikali 0,1 molar. Dan yang bereaksi adalah yang NaOH akan habis karena dia pembagiannya lebih kecil. Nah, ini merupakan reaksi pembatas. Sisanya adalah 0. Untuk CH3COONA dan H2O yang terbentuk masing-masing sebanyak 10 milimol karena koefisiennya 1. Di sini reaksinya sudah setara. Dan akibatnya di sini terbentuklah larutan buffer antara CH3COOH dan CH3COONA. Dan H2O di sini tidak mempengaruhi reaksi pembentukan larutan penyangga karena dia bersifat netral. Nah, dari situ baru dapat kita hitung konsentrasi H+ akan sama dengan Ka 10 5 dikali mol asam sisa sebanyak 10 milimol dibagi mol garam sebanyak 10 milimol akan dihasilkan konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minima molar. Untuk pH-nya akan sama dengan min log konsentrasi H+, sehingga didapatkan pH dari campuran tersebut sebanyak 5. Demikian video pembelajaran kimia tentang larutan penyangga. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Retno Anggiyah di video pembelajaran kimia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau buffer. Suatu sistem reaksi kimia kadang-kadang hanya berlangsung pada kondisi lingkungan yang mempunyai pH tertentu. Sebagai contoh, reaksi pemecahan protein di dalam lambung oleh enzim peptida dapat berjalan dengan baik jika cairan lambung mempunyai